Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tengkuruk Channel. Semoga kalian yang menonton video ini sentiasalah dirahmati dan juga sentiasa berada di dalam keadaan yang sentiasa dipermudahkan segala urusan ya. So guys, kali ini dengan kemunculan saya di sini, hari ini saya akan react satu video daripada channel Bagi-Bagi terkait dengan baru sehari stop ekspor dunia langsung bergejolak. Ternyata Indonesia masih punya efek gentar. Macam mana tu guys? Jadi apa yang telah dilakukan sehingga kan sehari saja Indonesia stop ekspor ya, langsung bergejolak, bergetar lah begitu kan. Rasanya ini kesan daripada apabila Indonesia tidak mengekspor dia punya minyak minyak goreng. Kalau kami cakap sini minyak masak guys. Jadi bagaimana dia punya kisah, macam mana dia punya cerita, ayo kita semak video ini sama-sama. Setahu saya Indonesia ini adalah salah sebuah negara yang mempunyai banyak sumber daya alam. Dan untuk minyak masak ni Indonesia juga besar juga keluasan negara Indonesia ni untuk penanaman sawit ya. Jadi apa dia punya cerita sehingga kan boleh memberi kesan terhadap negara-negara asing guys. Jadi yuk kita semak video ni sama-sama, jom. Saya sebagai presiden tak mungkin membiarkan itu terjadi. Indonesia, the world's largest exporter of palm oil, is halting exports of the cooking oil Ini starting dampak Thursday, apabila citing a need to quell Indonesia domestic shortages menghalang as well ya as rising ekspor prices. dia punya However, minyak. as one of Indonesia's biggest customers, it is Ini ya, feared menarik. Pasar dunia tak menduga larangan ekspor tersebut hingga membuat harga minggor dunia naik. Jakarta's move will negatively South Korea. Ketegasan Jokowi menjadi sorotan dunia ya. Indonesia has decided to ban exports of cooking oil and its raw materials to reduce domestic Ini baru Saya ingin menegaskan. Walaupun dunia bising, tetapi yang saya tengok di sini, Jokowi mengutamakan warga negaranya ya, warga negara Indonesia itu. Bagi pemerintah, kebutuhan pokok masyarakat adalah yang utama. Sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, ironis. Sahabat Bagi-Bagi, seperti yang kita ketahui bahwa dunia sangat tergantung dengan minyak goreng Rusia dan Ukraina, terutama negara-negara di Eropa. Rupanya Rusia dengan Ukraina nih, dia punya minyak ya. Sebelum ini dunia fokus kepada import daripada kedua negara ni ya. Tapi disebabkan mungkin peperangan telah berlaku di situ, jadi untuk pengeluaran minyak itu rasanya memberi kesan lah kan. Tapi kenapa Indonesia dia pun menghentikan? Soalnya begitu guys. Ayo kita semak. Yang mengklaim bahwa minyak goreng dari bunga matahari jauh lebih sehat dan tidak mengandung minyak jenuh. Walau pernyataan ini sudah dibantah Departemen Kesehatan Indonesia, tetapi tentu klaim tersebut hanyalah akal-akalan Eropa untuk menekan minyak sawit kita. Tapi kali ini berbeda ceritanya, di mana minyak yang mereka bangga-banggakan sedang hiatus atau sedang tidak ada sementara lantaran konflik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia yang Saya ada dengar info sebelum-sebelum ni, di mana Uni Eropa dia Indonesia ya, sehingga harga sawit pada masa tu jatuh teruk guys. Jadi sebenarnya bukan Indonesia aja terkesan, tetapi Malaysia juga terkesan ketika itu guys. Harga sawit jatuh betul. Sekarang harga sawit meningkat. 1 tahun mau 1,000 lebih guys.
Buat Ukraina terhenti produksinya dan Rusia yang menghentikan ekspor ke Eropa pasca balasan sanksi SWIFT. Nah, ini barulah balasan Kini sanksi. seluruh dunia kembali berbalik dengan menginginkan minyak goreng sawit Nah, kita. Akhirnya balik juga ke Indonesia. Sebelum ini yang kita tengok daripada media dan juga respon negara-negara Uni Eropa ya, mereka nih membangga-banggakan yang itu minyak daripada matahari punya bunga matahari itu. Itu yang dibangga-banggakan. Tapi akhirnya bila berlaku konflik seumpama ini, akhirnya menuju balik kepada negara Indonesia ya. dengan harga yang tinggi yang menyebabkan kelangkaan di negeri kita. Lalu, semua cerita indah Eropa berubah sejak Presiden Jokowi melarang atau stop ekspor minyak, bahkan memerintahkan TNI beroperasi untuk menghadang penyelundupan minyak ke luar negeri yang membuat Eropa ketar-ketir sambil melintir kebakaran jenggot. Sampai TNI ya dikerahkan untuk menghalang agar jangan terkeluar minyak untuk diekspor ke luar negara. Sekarang nih minyak nih sungguh menjadi perhatian ya dunia, sebab keperluan itu dorang perlu di atas kesannya peperangan yang berlaku di Ukraina tuh. Jadi rasanya inilah kesan sampingan ya apabila berlaku peperangan. Jadi keperluan asas tuh pasti ada yang terganggu. Jadi tindakan Indonesia macam ni, dia menghentikan ekspor ini, rasanya salah satu membalas sanksi juga kan terhadap Rusia begitu ya. Sebab Rusia ni dikenakan sanksi oleh Uni Eropa dan Rusia dengan Indonesia ni adalah sahabat baik sebenarnya. Dan bagaimana dampak besar dari larangan minyak tersebut? Dan benarkah murni keputusan ini karena untuk menstabilkan pasokan dalam negeri? Atau menurut tuduhan salah satu media barat bahwa Indonesia menerima perintah khusus dari Rusia untuk ikut-ikutan menekan Eropa yang memberikan efek kejut baru terhadap ekonomi? Sebenarnya kan guys, yang saya tengok sekarang nih bukan hanya menggunakan alutsista untuk membuat tekanan ataupun buat serangan ya. Dari segi ekonomi juga salah satu kaedah untuk membuat macam memboikot, menghalang ekspor dan import tu ya, itu akan memberi kesan terhadap satu-satu negara ya. Jadi Indonesia ni dia mempunyai modal yang besar sebab mempunyai bahan ini khususnya yang bahan minyak goreng ini guys. Mari kita bahas. Sahabat bagi-bagi, Presiden Jokowi resmi melarang ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Dalam keterangan resminya, Jokowi menegaskan, ini Presiden Jokowi resmi melarang ekspor minyak sawit mentah. Ekspor CPO dan turunannya akan terus dilarang hingga masalah kelangkaan minyak goreng di pasar domestik teratasi. Oleh karena itu, Jokowi meminta kesadaran industri minyak sawit untuk memprioritaskan dan mencukupi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri. Dampak yang terjadi pada larangan yang baru sehari ini ternyata langsung direspon oleh banyak negara dari Eropa, bahkan sampai membuat negara Asia, para lelaki yang cantik itu, yaitu Korea Selatan, mengalami gejolak. Ini baru 1 hari ya dihalang, kesannya itu sudah nampak sangat ya, kesan ekspor itu minyak sawit daripada Indonesia. Jadi, nampaknya dampak terhadap perintah Jokowi ini cukup memberi kesan terhadap Uni Eropa ya. Ini menarik nih, menarik. Karena kebutuhan impor Korea Selatan yang sampai 10.000 ton per tahun pada minyak goreng Indonesia. 10.000 per ton ya. Dalam 1 hari, puluhan media luar negeri langsung merespon dampak dari larangan ekspor tersebut dan langsung ditanggapi oleh banyak negara sebagai krisis baru yang mengejutkan dunia. Inilah sebenarnya kekuatan yang bisa kita lihat bahwa Indonesia itu mempunyai power ya, dari segi power ekonomi. Tengok sejak 1 hari
boleh mengakibatkan kesan itu sehingga ke seluruh Uni Eropah ya. Mantap. Sahabat bagi-bagi, banyak opini mengemuka. Salah satunya yang paling ekstrim adalah Indonesia mengikuti saran dari Rusia sehari setelah ditelepon oleh Paman Putin. Walaupun alasan ini masih belum bisa dibuktikan. Karena sangkaan-sangkaan orang ini adalah Putin, saranan Putin terhadap Indonesia, begitu mungkinlah. Dari pernyataan Presiden Jokowi bahwa Indonesia perlu menyetop ekspor untuk menstabilkan kondisi kebutuhan minyak goreng dalam negeri. Tetapi sayangnya pernyataan itu langsung ditarik sehari setelah pernyataan Presiden tersebut. Karena dalam konferensi persnya yang sehari setelah pernyataan Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa minyak goreng sawit mentah atau CPO tidak termasuk dalam komoditas yang masuk dalam larangan ekspor. Macam bercanggah pula nih. Kenapa dalam sehari pernyataan pemerintah berubah? Kebiasaan atau ada tekanan dari asing? Dikutip dari Kompas TV, Direktur Center of Economic and Law Studies, Selios Bima Yudhistira menilai kebijakan itu tidak akan bertahan lama. Pasalnya, ia mengatakan Indonesia akan diprotes negara-negara yang membutuhkan komoditas CPO dari Indonesia, seperti India, China, Pakistan, yang akan memberikan respon karena mereka importir CPO terbesar dan merasa dirugikan dengan kebijakan ini. Biaya produksi manufaktur maupun harga barang konsumsi di 3 negara tersebut akan naik signifikan. Dan Indonesia yang akan disalahkan. Begitu ceritanya. Dalam kondisi terburuk bisa menimbulkan retaliasi atau pembalasan, yakni negara yang merasa dirugikan akan menghentikan mengirim bahan baku yang dibutuhkan oleh Indonesia. Dari pernyataan tersebut, menurut King Narto, baru kali ini pernyataan Presiden memang atas tekanan luar negeri. Walau seringkali sehari A, besoknya B, antara menteri dan presiden selalu berbeda. Ya sudah, toh bukan urusan saya. Tetapi, sahabat bagi-bagi, lihat betapa bisanya kita menggetarkan dunia. Ini baru dari minyak goreng. Bagaimana dari bahan-bahan yang lain atau sumber daya yang lain? Dan akan lebih keren bila pemerintah kita menggalakkan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat produksi dan produktif, agar banyak ketergantungan dunia pada negeri Garuda ini. Guys, jadi cukup setakat itu dulu. Yang penting sekarang nih, apa yang saya dapat kesan daripada pernyataan Jokowi ya, kesimpulannya lah bahwa Indonesia nih sungguh pun dia begitu banyak mendapat tekanan ya. Tetapi sebenarnya apa yang paling utama di sini apabila dia punya power tuh, dalam satu hari saja dia memberi kenyataan ya, Presiden Jokowi memberi kenyataan untuk stopkan untuk ekspor minyak masak nih guys, ataupun minyak sawit nih. Maka negara-negara asing begitu bising ya, sehingga kan dalam masa satu hari pernyataan itu telah berubah ya, di mana Menteri Perdagangan rasanya tadi itu menyatakan bahwa ekspor minyak itu tidak termasuk dalam dalam perkara-perkara yang dihalang untuk ekspor ke luar negara. Jadi ini bermakna kekuatan negara Indonesia itu terletak pada ekonominya juga salah satunya ya. Jadi tidak mungkin negara-negara asing memperlekehkan negara Indonesia ini, karena mereka masih butuh sebenarnya sumber daya alam yang ada pada negara Indonesia. Bayangkan guys, kita pikir secara logik, satu hari tidak ada minyak masuk ke negara-negara asing tuh telah menjadikan gundah gulana ya, huru-hara negara asing, sehingga akan menjadi sorotan dunia, masuk di berita bahwa kesan daripada
Indonesia menghalang ekspor minyak itu ke luar negara. Jadi guys, ini menunjukkan negara Indonesia adalah negara yang maju dan juga mempunyai kuasa dari segi ekonomi. Jadi inilah kebanggaan rakyat Indonesia. Tidak perlu lagi pakai senjata nuklir. Menggunakan ekonomi pun dapat memberi kesan ya terhadap negara-negara asing. Bayangkan kalau dia kenakan terhadap negara-negara yang musuh kepada negara Indonesia. Contohlah kan, pasti akan terkesan banyak. Jadi bagaimana pula pandangan kalian guys terkait dengan perkara ini? Kalian bolehlah komen di bawah. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.